Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita ambil waktu, kita datang kepada Allah untuk membawa segenap syukur kita. Tuhan yang sudah menolong memberkati kita sampai hari ini, mari kita datang di dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu, pertolongan-Mu bagi tiap kami. Kami terkagum cinta kasih Tuhan yang tidak pernah terhenti. Kami terkagum, kami ada sampai dengan hari ini. Kami terkagum dalam kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Kami dibuat oleh Tuhan sanggup melewati semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Engkau mengasihi kami. Engkau berbelas kasihan kepada kami. Engkau melihat keadaan kami. Dan Engkau tidak pernah biarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami memerlukan firman-Mu, berkatilah ya Tuhan, tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon urapan Allah. Tuhan nyatakan atas hamba-Mu ini, dan Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan firman-Mu. Setiap kami, hamba-Mu bersama Bapak Ibu Saudara, hari ini kami mendapatkan lawatan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 sampai 32. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Demikianlah sabda Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan juga. Atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Terpujilah Tuhan, diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada umat-Nya saat Tuhan melihat atas umat yang bertobat. Tuhan menyatakan janji pemulihan. Bagaimana Allah mengembalikan keadaan mereka yang tadinya kering, tandus, hasil-hasil ladangnya tidak ada, tidak menghasilkan apa-apa, sampai untuk makan sangat sulit. Hewan-hewannya pun akan sulit, tetapi jika mereka bertobat, mereka menyesal, berdoa puasa, semua pihak dari imam-imamnya sampai ke bayi-bayinya pun diajak untuk datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan pemulihan. Dan Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sekedar pemulihan yang berbicara tentang makanan, berbicara tentang keadaan, situasi dari tanah yang kering, tandus, menjadi tanah yang diberkati karena diberi Tuhan hujan di awal musim dan di akhir. Tuhan melimpahi mereka dengan berkat.
tanah penggembalaannya yang kering terus menjadi subur dan hewan-hewan bisa makan dengan kenyang. Pemulihan Tuhan tidak hanya berbicara tentang materi. Kadang kita merasa dalam hidup kita ini, hidup kita diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan tuh cirinya lihat dulu. Pekerjaannya sudah berhasil belum gitu ya. Penghasilannya sudah meningkat belum? Pendapatannya udah tambah banyak belum? Kebutuhan-kebutuhannya sudah tercukupi belum? Kita melihat hidup kita ini diberkati Tuhan, hidup kita dipulihkan Tuhan tuh tolok ukurnya hanya di materi. Kita hanya melihat pemulihan dari Allah itu dari keadaan yang nampak, yang terlihat mata ini loh. Yang terlihat mata atau yang teraba kalau Bapak Ibu tunanetra ya. Teraba, aku nggak lihat uangnya Bu, tapi aku bisa pegang ini uangnya. Aku nggak bisa, ya. Apapun lah itu Bapak Ibu Saudara yang bisa melihat atau yang tidak. Kadang-kadang kita merasa Bapak Ibu Saudara mungkin yang spesial ya, disabilitas netra itu merasa aku diberkati kalau pasienku tambah banyak. Kalau pendapatanku tambah banyak itu artinya aku diberkati. Tuhan katakan tadi apa yang dihabiskan belalang kemarin ya, belalang pengerit, belalang pelahap, belalang pelompat itu semuanya dihabiskan Tuhan akan gantikan lagi. Kadang kita merasa bahwa pemulihan Tuhan itu hanya sebatas materi. Kalau Bapak Ibu sudah terima pendapatan, terus dompetnya jadi full, karena full ya dimasukkan lagi ke ATM gitu ya. Lalu angka di saldo banknya sudah menjadi 2 digit gitu ya. 2 digit tambah lagi, wah, apalagi kalau sampai sudah 3 ya. Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Apakah itu sebenarnya pemulihan yang Tuhan lakukan? Salah satunya iya, tapi bukan mutlak di situ. Pemulihan yang Tuhan lakukan bukan hanya sekedar materi yang dipulihkan, tapi bagaimana Tuhan memulihkan kita untuk bisa menikmati relasi dengan Tuhan. Pemulihan itu bukan hanya hal-hal yang terlihat atau yang teraba atau yang terdengar, tidak. Pemulihan itu tak terpikirkan. Bahkan Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya. Bangsa yang tadinya hidup dalam penyembahan berhala, hidup dalam dosa, tidak bisa ngerti apa yang Tuhan sampaikan, tidak memiliki relasi dengan Tuhan. Pemulihan selanjutnya adalah pemberian Roh Kudus. Saat umat berbalik, saat umat bertobat, terima Tuhan. Dia bukan hanya menjadikan Tuhan itu sebagai Allah dalam hidupnya, tapi dalam hidupnya juga dia akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menguatkan, Roh Kudus yang akan menghibur, Roh Kudus yang menjadi teman pendamping. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada waktunya pemulihan itu tidak dengan materi yang berlimpah-limpah. Tapi pemulihan itu terjadi saat Roh Kudus bekerja dalam diri orang-orang percaya. Roh Kudus itu memberikan kedamaian, memberikan kekuatan, memberikan pendampingan, memberikan ketenangan, memberikan kelemah lembutan. Di saat situasi tidak karu-karuan, Roh Kudus itu ada dan menenangkan hidup kita. Banyak orang berkata dirinya Kristen, tapi begitu ada persoalan kemerungsung, gimana itu ya? Mengeluh, mengadu, banyak bicaranya, banyak protesnya sama Tuhan. Banyak nyalahin Tuhan. Tapi saat pemulihan terjadi, orang-orang yang percaya, sekalipun situasi secara materi tidak berlimpah, tapi hatinya penuh damai sejahtera. Karena Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Allah memberikan Roh Kudus dalam diri orang yang terima Yesus itu. Dan Roh Kudus itu bekerja dengan maksimal dalam hidupnya. Dan dia bisa menikmati itu. Kalau kita belum bertobat, belum terima Yesus dalam diri kita, kita hanya kenal Yesus, tapi kita gak pernah undang Tuhan diam dalam hati kita. Gak pernah terima Yesus jadi juru selamat kita. Banyak orang dari lahir ya agamanya Kristen, benar, pergi ke gereja, tapi kalau ditanya kapan tanggal lahir barunya, apalagi itu tanggal lahir baru,
Emang ada tanggal lahir baru? Ada. Karena momen dimana kita jatuh cinta sama Tuhan. Momen dimana kita bukan hanya tahu Yesus, kenal Yesus, ngerti Yesus, tapi kita mengundang Yesus dalam hidup kita, di hati kita. Di situ Allah memberikan Roh Kudusnya. Maka saat orang percaya Yesus, terima Yesus, dia juga terima Roh Kudus. Dengan segenap penyesalan dosanya, dengan segenap pengakuan dosanya, dengan pertobatannya, dia bukan hanya terima Yesus, tapi terima Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus itu yang akan membuat orang Kristen itu, sekalipun tidak banyak uangnya, tapi hidupnya sukacita saja. Sukacita saja, dia bisa tenang menghadapi situasi yang ada. Kenapa? Karena tahu dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan ada bersama dengan aku. Aku tidak dibiarkan sendirian. Aku tidak akan kelaparan. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di ladang Tuhan dandanin. Masa untuk anak-anaknya, kalau waktunya masuk sekolah bisa beli seragam, terus nggak dikasih Tuhan berkat untuk beli seragam baru? Percaya. Percaya akan mengalir berkat Allah. Bukan hanya dia menyanyi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Tapi begitu dompetnya mulai tipis, uangnya mulai sedikit, suaminya dimarah-marahi. Waktu dia butuh sesuatu, orang tuanya dimarah-marahin karena belum bisa membeli. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang mengerti dan paham bahwa orang yang bertobat bukan hanya dipulihkan secara materi, tapi dia memiliki Roh Kudus yang akan membuat dia sanggup, yang membuat dia tetap kuat, yang membuat dia tetap tenang, yang membuat dia tetap damai sejahtera. Keluarga Kristen, pertengkaran dalam keluarga sering terjadi saat krisis keuangan terjadi. Tapi orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, krisis keuangan boleh terjadi, tapi kita tidak krisis kasih karunia Tuhan. Kita tidak krisis relasi, karena Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Tetap hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetap hidup dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan katakan di bagian ayat terakhirnya, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan termasuk orang-orang yang terlepas. Bapak Ibu Saudara, betapa spesial dan istimewanya saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi anak-anak Tuhan. Di hari Tuhan yang dahsyat, di hari Tuhan yang dikatakan di tengah-tengah hari Tuhan itu, Tuhan mendengarkan, Tuhan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan berdoa untuk segala situasi, bahkan saat kita tidak sanggup lagi berkata-kata dalam berdoa. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mengingatkan kita bahwa di tengah situasi sulit, di tengah situasi yang dahsyat mengerikan, saat berseru kepada nama Tuhan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan orang-orang yang telah dipanggil Tuhan menjadi milik kepunyaannya, dialah orang-orang yang akan terlepas dari situasi yang sangat mengerikan dan dahsyat itu. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati damai sejahtera dalam keadaan apapun. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Nikmati pemulihan di dalam kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, tolong kami hari ini. Tuhan berkati kami hari ini dengan firman-Mu. Terima kasih, Engkau Allah tidak membiarkan kami sendirian. Engkau Allah memberikan Roh Kudus sebagai pendamping, penolong yang setia bagi kami. Memampukan kami melewati hari-hari kami. Kami bersyukur bahwa Engkau memulihkan kami bukan hanya dari materi saja, tapi dari relasi dengan Bapa. Terima kasih, di dalam segala hal, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Padamu kami berseru,
kepadamu kami meminta. Dan Tuhan, kami percaya nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang bangkit dan naik ke sorga, adalah Allah yang berkuasa, Allah yang memberi kelepasan, Allah yang memberi keselamatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkatilah perjalanan hidup kami hari ini. Berkati semua pekerjaan aktivitas yang kami lakukan bagi Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami arahkan hati kami untuk terima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.